Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Arya Bagaskara, nomor absen 21 dari kelas 11 IPA 1. Dan nama saya Edawa Gede Lutfi Surya Mardika, absen 23. Kami di sini akan menganalisis musik. Nilai not dan tanda diam. Not memiliki 6 jenis, yaitu 1. Not penuh. Not penuh yang mempunyai bentuk seperti kue. Donat not penuh bernilai 4 ketuk. Jadi, satu not sudah mewakili 4 ketukan atau 4 hitungan. Artinya, not ini berbunyi selama 4 ketuk. Kalau tanda istirahat ini juga bernilai 4 ketuk. Jadi, jika menemukan tanda ini dalam satu bar, maka Anda harus diam atau istirahat tanpa menyembunyikan nada apapun selama 4 ketuk. Not seperdua. Not seperdua mempunyai bentuk seperti kue donat, tapi mempunyai tiang di atasnya. Not ini mempunyai nilai 2 ketuk, jadi jika kamu melihat not ini dalam satu bar, maka kamu harus membunyikan nada selama 2 ketuk lamanya. Jika kamu menemukan tanda istirahat not seperdua, berarti kamu pun harus istirahat atau diam selama 2 ketuk lamanya. Next. Not seperempat. Not seperempat mempunyai bentuk seperti telur, tapi mempunyai batang D atasnya. Not ini mempunyai nilai 1 ketuk. Anda membunyikan nada selama 1 ketuk lamanya. Tanda diamnya pun bernilai 1 ketuk. Jadi jika menemukan tanda diam not ini, maka Anda harus istirahat selama 1 ketuk lamanya. Not seperdelapan. Not ini mempunyai bentuk seperti di atas, hanya saja pada tiangnya ditambah 1 bendera. Not ini bernilai setengah ketuk, jadi Anda membunyikan nada selama setengah ketuk lamanya. Tanda istirahatnya pun sama, bernilai setengah ketuk. Jadi jika Anda menemukan simbol ini, maka Anda harus istirahat selama setengah ketuk lamanya. Not seper-16. Not ini hampir sama bentuknya dengan not seper-8. Hanya saja not ini mempunyai 2 bendera. Nilai notnya adalah 1/4 ketuk. Anda membunyikan nada selama 1/4 ketuk lamanya. Jika menemukan tanda diam not ini, maka kamu harus berhenti selama 1/4 ketuk. Not seperti 32. Not ini mempunyai 3 tiang bendera hampir sama seperti not di atas, tapi nilainya beda loh. Nilai not ini adalah 1/8 ketuk. Anda membunyikan nada selama 1/8 ketuk lamanya. Tanda diamnya Anda harus istirahat atau diam selama setengah ketuk. 1/8 ketuk. Next. Jumlah bar dalam satu lagu. Bar adalah frase musik dalam lagu yang terdiri dari beberapa beat. Satu bar pada lagu komersial umumnya memiliki 4 beat, sehingga terdiri 4 ketukan. Bagian-bagian lagu seperti verse dan chorus biasanya diukur menggunakan bar. Verse umumnya memiliki 8 hingga 16 bar. Dan begitu juga dengan chorus. Contoh, dalam birama 4/4-1, bar sama dengan 4 beat atau ketukan. Verse 16 bar berarti memiliki 64 beat. Next. Garis lengkung. Kadangkala beberapa not disatukan untuk berbagai keperluan. Ada kalanya beberapa not disatukan karena memiliki niat yang sama. Ada pula yang disatukan karena hanya mewakili satu suku kata lagu tertentu. Namun ada pula yang disatukan untuk memperpanjang nada tertentu. Penyatuan not itu dilakukan dengan menambahkan garis lengkung terhadap not-not yang disatukan tersebut. Ada 3 macam garis lengkung, yaitu sebagai berikut. Garis lengkung ada 3 macam garis lengkung, yaitu sebagai berikut. A. Garis lengkung melismatis, yaitu garis lengkung yang menyatukan not-not karena beberapa not tersebut hanya memiliki satu suku kata dalam teks lagu. Garis lengkung ini hanya dipakai dalam notasi musik yang memakai teks lagu. Garis lengkung legato. Istilah legato berasal dari kata legare yang berarti mengikat. Maksudnya adalah garis lengkung ini berfungsi untuk mengikat 2 atau lebih not yang berbeda-beda dalam penyajian penyambung. Jika dinyanyikan secara vokal, maka not-not dalam garis lengkung legato ini harus disajikan dalam satu embusan nafas. Garis lengkung legato ditarik dari not pertama sampai not terakhir dari not-not yang diikat dalam satu kesatuan.
Garis lengkung legatura. Garis lengkung legatura dipakai oleh sebuah not dan not berikutnya yang merupakan not perpanjangannya. Jadi yang dihubungkan dengan garis lengkung legatura hanyalah not-not yang sama tinggi, terutama not-not perpanjangan yang melewati garis birama karena tiap hal birama harus dimulai dengan not tidak boleh. Next. Nada dasar. Nada dasar adalah nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Dalam teknik vokal, nada dasar ini penting sekali artinya untuk mengukur kemampuan atau jangkauan penyanyi dalam membawakan sebuah lagu. Untuk menuliskan nada dasar dalam balok not adalah dengan mencantumkan tanda kromatik yang dituliskan di sebelah kanan atau sebelah tanda kunci. Letak tanda kunci dalam pranada tergantung dari letak nada-nada yang akan diberikan tanda ini. Tanda kromatik yang berfungsi sebagai petunjuk nada dasar seperti ini disebut kromatik diatonis. Pemakaian tanda kromatik yang berfungsi sebagai petunjuk nada dasar berlaku untuk semua tingkatan not senama pada seluruh pranada, kecuali ada perubahan pada dasar. Next. Dinamika. Dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi. Apakah itu riang, sedih, datar, atau agresif. Tanda dinamika pada umumnya ditulis menggunakan kata-kata dalam bahasa Italia. Ada dua kata dasar dalam dinamika: piano, lembut, dan forte, nyaring. Selebihnya merupakan variasi dari dua kata ini. Ada beberapa tanda dinamika yang umum digunakan dalam karya musik, yaitu pianissimo, suara atau suara yang dihasilkan sangat lembut. Piano, suara yang dihasilkan lembut. Mezzo piano atau suara yang dihasilkan agak lembut. Mezzo forte atau suara yang dihasilkan agak nyaring. Forte atau suara yang dihasilkan nyaring. Fortissimo atau suara yang dihasilkan sangat nyaring. Tanda dinamika dapat diletakkan di awal, tengah, akhir, atau di mana saja dalam sebuah komposisi musik dan dimainkan hanya pada nada yang diberi tanda saja. Jika tanda dinamika tidak terlihat, maka nada dimainkan dengan volume sedang, tempo merupakan next. Tempo dan perubahan tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Di dalam keyboard terdapat digital metronome yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Misalnya 3/4 atau 4/4, sedangkan perubahan tempo adalah perubahan lambat cepatnya suara. Next. Tanda pengulangan. Kadang-kadang dalam sebuah lagu kita menjumpai bagian-bagian yang harus diulang. Daripada menulis kembali bagian lagu yang harus diulang, digunakanlah tanda ulang. Berapa macam tanda ulang? Ada lagu dimulai dari A ke B dan diulang lagi dari A ke B, kemudian dilanjutkan ke C. Lagu dimulai dari A sampai C, kemudian diulang dari B sampai C. Lagu dari A sampai D atau kotak 1, kemudian diulang dari B sampai C, atau kotak 1 dilompati dan langsung ke kotak H, E, terus ke F. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.